Nah, database-nya udah tak buat. Sekarang kita buat struktur query-nya. Misalnya create table, nama tabelnya apa? Produk. Terus fieldnya apa? Misalnya transaksi, tipenya apa? Varsar. Berapa Bawahnya. length dia, lengthnya itu dari mana? Dari isian. Misalnya TR001, TR berarti kan 2, TR strip 001 berarti kan 3 tuh, berarti kan 7 tuh. Berarti lengthnya itu 7, maksudnya panjang karakternya itu 7 berarti. Oh, berarti itu yang di dalam itu panjang karakternya. Iya, Kalau yang deretan ke bawah itu masuknya. itu record isi dari table tersebut gitu. Ini fieldnya, kita ini fieldnya dulu ya. Ya. Terus setelah itu misalnya Udah pelanggan. no pelanggan, tipenya sama varchar. Varchar itu alfanumerik, maksudnya bisa angka bisa huruf varchar. Ya. Kalau misalnya kayak nim kan itu numerik doang ya, Ya. integer 1 sampai 0 gitu. Ya. Yes, 0 sampai 9. Primary key berarti. Kode pelanggan juga sama. Ini misalnya ada berapa nih, berapa karakter tuh dia, 1 2 3 4 5 Oh, berarti 6 kalau 7 angka 8. doang itu masuknya ke primary apa Kalau angka aja itu integer. integer? Jenis itunya, jenis tipenya. Misalnya ini 25 nih, pelanggan. Terus apa lagi? Nomor urut gitu kan ya. Nomor urut berarti nih kayak gini, ini integer. Misalnya 1 2 sampai 9 10 itu. No produk. Nah, no produk. Gak kasih kurung dulu dong? Enggak, kalau integer dia otomatis 11 kalau integer. Bisa kita setting juga sebenarnya. Produk misalnya 7 juga. Terus nama ya, nama produk. Nama produk sebenarnya di teks aja, karena kalau nama produk itu kita nggak bisa hitung realnya berapa. Kadang kan kayak misalnya Nestle gitu kan, Ya, tulisannya udah berapa? apa ada berapa, kita nggak bisa baca kalau itu. Kalau kecuali kalau kayak Kalau nama ya, kalau nama gitu ya, orang ya, kalau misalnya dilebihin kayak berkata 100 gitu, bisa. nggak apa-apa, bisa. Misalnya parcarnya itu 100 tapi keisi cuma 10 huruf gitu kan ya, itu bisa. Tapi kalau saran aku, kalau misalnya emang datanya nggak bisa, apa, panjang karakternya nggak bisa dibaca ya berapa jumlahnya gitu realnya, mendingan pakai teks aja. Karena kalau teks itu dia unlimited, maksudnya mau berapapun karakter dia terima itu. Kalau teks quantity kita ya pakainya desimal ya, jangan integer, karena khawatirnya quantity itu ada hubungannya sama sisa bagi itu, misalnya 9, berapa. Tapi kalau misalnya kuantitinya udah fix 1 2 3 ya pakai integer nggak masalah gitu. Desimal misalnya, quantity 3 ya, 3 karakter kasih belakangnya no. Sama harga juga sama, desimal aja. Harga biasanya berapa nih, 5 karakter. Berarti kalau 5 karakter itu, kalau satu kan satu karakter nih satu, kalau 2 berarti puluhan, 3 ratusan gitu, 4 puluhan ribu ya, ini ribu ya, 5 berarti puluhan ribu, berarti misalnya 9, berarti kalau 9 itu sampai 9 karakter 1 miliar berarti ya, 999 juta gitu. Tapi kan nggak mungkin juga kalau sampai beli kayak gitu. Berarti misalnya kita setting di 7 aja, 7 berarti harganya udah ya, 7. Dan yang terakhir itu udah kasih itu apa namanya, koma, ini aja, nanti tinggal di go ketik ya. Ini aku nggak samain sama persis sama ini ya. Gini.
Nanti kalau udah buat di copy aja dulu skripnya Ya. biar tahu maksudnya dari awal buat Kayak begini. database table tuh gitu gini nih susunannya gitu dari awal langkah-langkahnya. Kode produk pakai INT tadi ya. Kode produk tergantung kode produk itu isinya apa dulu nih. Kalau misalnya isi dari kode produk itu alfanumerik misalnya kayak Data doang gitu. daklak 07 kan 07 kan numerik tuh berarti ya varchar kayak gitu. Teks berarti masuknya. Teks unlimited atau tidak terhingga. Decimal tutup 30. Mm-mm. Atau kalau misalnya bingung pakai integer juga nggak apa-apa. Juga sama nih harusnya jadi di belakang komanya itu nanti nggak ada huruf nol tuh nggak ada angka lagi maksudnya. Misalnya Kalau desimal apa quantity CTY itu apa namanya nah itu komanya nggak ada ya. komanya nggak ada. Nah udah copy aja dulu disimpan dulu Simpen di notepad aja. notepad atau apa itu create table-nya udah kalau udah di go apa? Jalan ke sana. Bisa Oh, apa salah, katanya ada salah tadi. Berarti yang ininya di sisinya atas. kode Yang di sana. enggak. Nah ini ya nih. Create table produk coba ke bawah apa apa ke bawah itu kayaknya varchar ini tuh apa tuh integer yang ke atas kode produk Ini ente ini ya. enggak kode produk itu varchar Chart, chart. tuh kok dalam kurung nim Yang mana? kode produk Ini ya. itu berapa karakter dia Jadi taruh aja berapa ya? misal kode produk 3 apa Kode produk tadi. harusnya teks sih kalau Iya. teks ya oh enggak kode produk bukan teks taruh aja 30 nggak apa-apa ya bisa udah tinggal klik kode produknya. Nah sekarang kita insert datanya tetap mau pakai widget boleh di sini tinggal ada data nomor berapa nanti insert itu pakai versi widget nanti tinggal isi itunya siapa isiannya di insert sini pakai SQL juga bisa Ini insert ya, yang itu isinya. nggak di insert klik dulu tabelnya mana tabel berarti tambahkan nah di situ itu versi insert itu nah nilainya di situ berapa nomornya nomor berapa TR001 kan Ya, begitu kayak lah gitu. bawahnya itu. tinggal terus lagi ya Enter atau enggak nanti kalau versi widget gini misalnya nih nomor transaksi berapa misalnya TR001 ya ini ya
Nomor pelanggan Nomor pelanggan Deki Deki LA LA DC DC US US. T07 T07. Gini ya misalnya. Nomor urut berapa misalnya? Nomor urut itu satu. Satu. Nomor produk Produk 01. prod Produk prod 01. Ya. Nama produk apa nih? pensil. Kotak pensil itu kan ya. Ya. XX nya. Terus kuantitinya berapa? 5. Misalnya 5. Harganya 62.500. Ya. Ini ya. Udah tinggal digo. Misalnya ini buat satu nih. Ada lagi ke bawah dia sekali insert itu 2 sebenarnya. Nanti ngisi datanya. Tinggal di browse ada datanya. Contoh seperti ini. Ini pakai widget. Tapi kalau SQL ya tadi lagi insert into misalnya table produk, datanya apa? Berarti tinggal masukin kayak tadi lagi ya di Kayak tadi lagi tinggal insert selanjutnya. gitu ya? Masukin lagi ntar nambah banyak gitu. Iya kayak gitu. Nanti kalau di insert lagi nambah sampai berapa ini nih? Berapa? Terus kalau mau nyari Yang mana? nomor 1 tuh tadi soal itu. Iya, nanti di input dulu semuanya coba. Nanti di input dulu deh. Dulu ya. Kalau versinya widget bisa sekaligus. Misalnya kita mau insert sekaligus 15 ya tinggal di sini. Insert mau berapa gitu. Misalnya 15. Nah, Ya, nanti dia ke bawah tuh ada. Nanti tinggal biar sekaligus nanti tinggal di insert. Kalau versi SQL-nya seperti ini. Misalnya insert misalnya into table apa nih? Table produk ditulis karena kita nggak ada auto instrument ya udah tinggal langsung dimasukin aja. 1 2 3 4 5 6 7. Maksudnya nanti kita inputan untuk 7 field. Insert yang pertama kita ke nomor transaksi, misalnya TR ya, TR 001 lagi. Ini versi SQL. Misalnya tadi apa nomor pelanggannya XXX, terus juga nomor urut misalnya 2. Produknya apa? Prod 02 misal. Terus namanya apa nih nama produknya? Susu Milo. Kuantitinya berapa gitu kan? 8. Nah, harganya berapa? 150.000 seperti ini. Nah, kalau udah ya udah ini tinggal di copy aja kalau SQL mah. Top ke bawah. Tapi harus scriptnya seperti ini. 1 2 3 4. Oh iya, sorry. Harus di ini nih. Dikasih titik koma dulu. Tinggal ini. Ya gitu. Ini versinya. Sampai berapa lan tinggal di go. Ya, kita lihat hasilnya masuk tuh kan kayak gini. Tapi agak mudah itu ya malah yang apa? Copy paste. Iya. Kebanyakan kita tinggal ngubah nama. Tinggal ngerubah nama gitu, tinggal bebas. Itu ada 2 versi cara kalau mau. Kalau SQL tadi yang mana kalau? Yang ke itu. SQL Itu. SQL tadi. SQL. Bener ya. Scriptnya insert into itu di clear dulu. Select from-nya di clear dulu. Query-nya itu insert into insert into nama tabelnya apa? Table produk. Enter aja biar itu ya. Kurung buka. Nah, di titik koma dulu aja kita nanti input ke fieldnya masing-masing. Titik koma kutip 1 2 kali kutip 1. Nah terus ya kutip 1 lagi. Mau satu-satu apa mau sekaligus? Mau sekaligus di input ya udah boleh. Kutip 1 nomor transaksinya apa? Terus ini ya ngikutin nilai itu TR ya. TR, nah save. Itu kutip 1 lagi apa? Ya kutip 1 lagi, koma.
kutip satu lagi, nah itu buat kayak gitu. Oh berarti lanjut kita aja. Lanjut sampai nanti apa ke harga. Ntar aku tulis dulu. Jadi kalau versi SQL-nya seperti ini, bisa juga nih insert nih udah otomatis tuh. Sebenarnya kalau mau langsung insert dari description ini juga boleh nih. Bisa insert, nah insert into table product, no transaction, value. Tinggal value-nya aja kita ganti nih. Misalnya value satunya apa nih? Misalnya ini nih versi lengkapnya. Tapi kalau kita mah tadi buat simple. Kalau bawaan dari ini kayak gini sebenarnya. Kita jadi insert table produk. Nah, kan nih TR bisa 002. Cuma gini lagi udah. Itu udah sampai apa? Enggak, tutup. Kalau yang mana? terakhir itu ya itu tutup titik koma baru. Ya udah tinggal di copy. Nah, tinggal di copy di paste bawahnya. Sampai insert itu Iya, juga. tuh. Nomor pelanggan misalnya DS. Oh. Sampai 15 kali ya? Iya, sampai itu. Sampai Iya. Yang nomor urut misalnya 3. masih sama. Nomor produk misalnya prod 03. Nama produk misalnya band. Terus quantity dan harga. Quantity beli 3 aja ya. Biar beli itu berapa harganya? 8 ribuan, berarti 24 ribu. Jangan lupa titik koma kalau untuk SQL. Bisa juga di sini nih. Tadi kita buat satu baris aja. Kalau udah ya tinggal di copy aja 24.000. Udah tinggal di copy terus paste ke bawah. Nah, harganya tinggal diganti aja misalnya 4, harganya tuh kuantitinya 4 yang jadi 32. Nah, sampai bawah tinggal nanti kalau udah tinggal di go. Apa yang salah? Tadi pencet doang. Di Ctrl Z aja ya, udah sih udah. Sorry pakai values ya, pakai values, sorry. Values. Bisa nggak? Pakai values kayaknya lupa. Nggak mau berharga aja tadi. Nama produknya juga harus mengikuti banget sih kayak begini. Iya. Atau pakai itu aja WA. Apa ya? WA desktop biar bisa di copy. Yang di PDF-nya. Itu kan bisa di copy nggak? Nggak bisa ya? Gambar. Gambar. Iya. Gambar. Itu gambar ya. Bener.
makanya nggak ada yang bisa kopas, harus ketik satu-satu. Iya, kirain bisa di copy paste gitu Orang biar udah cepat. dicoba pakai Itu nggak Word, bisa. ya diubah ke Word, ini Oh, diambil, bisa. nggak bisa ini gambar. Parah itu dosen. Tapi ada di itunya apa namanya, yang di Google ada itu Ada. semua. Sama persis ya. Persis Berarti kata dia saya. copy dari situ juga jangan. Tapi jawabannya mana ini, gak ada jawabannya. Kayaknya dari tahun ke tahun soalnya cuma itu aja kayaknya. Oh, iya sih kayaknya ya. Dia nggak mau Iya. ribet ya. Nggak mau ribet gitu. Soalnya sama kayak itu. Senang sebenarnya kita nih konsultasi kayak gini buat refresh ya. Kalau ada workshop lah apa-apa workshop. Kumpul-kumpul gitu sambil ngopi. Senang malah gitu. Banyak yang nanyain begitu kemarin juga temen. Oh, Udah ada nggak gitu? Ada sih saudara gitu, cuman udah apa? tanya lagi deh. Soalnya semester 6 ini udah rata-rata udah pengen Iya. bener-bener banget, nggak mau ntar Harus. pas. Kalau bisa itu, kalau di nggak tahu ya di kalau di sana itu dia kalau kita kan KKN dulu ya. KKN kan nggak buat program tuh analisa aja, Ya. laporan. Kalau Terus setelah- PKM kita jadi PKM bukan KKN. PKM ya. PKM udah kemarin. Udah. Udah. Oh. Tapi kalau skripsinya tetap harus buat program ya. Iya, harus buat. Iya semester 6 harus udah semester 7 terus gua udah Iya. membangun mau buat apa gitu biar nanti semester 8-nya itu tinggal fokus buat laporannya. Minimal basic programmernya ada gitu. Oh di sana pakai apa biasanya? Programnya bebas ya Pak? Bebas. Dibebasin ya sama itu ya. Dibebasin. Gak mesti harus VB gitu, Java gitu nggak, PHP. Enggak kayak gitu. Ya, pokoknya Bebasin dia. skripsi buat apa ya udah gitu kan ya. Iya. Oh. Takutnya dibatasi nih program ini nggak boleh, program ini nggak boleh. Enggak dibebasin sama dia. Bebasin. Pantesan teman-teman ada yang bisa, cuman bilangnya Apa? lama nulisnya doang kata dia. Iya. Gitu. Kalau ada temen yang baik mah minta skripnya, kalau yang udah diinput gitu. Copy kirim ke grup gitu. Biar gak usah ketik-ketik lagi yang lain gitu. Wah, susah. Oh, ya, aduh. Nih pada bawel aja kelas. Saya udah amat. Udah kita nggak paham lah mau ikut ini belum. Kalau ada yang baik mau buat gitu ya, satu orang buat gitu. Jadi ini skripnya nih dari awal sampai akhir. Kita tinggal jalanin aja Tinggal gitu. di copy jalanin di itunya. Enak kayak gitu. Oh, Tapi bikin kalau ini. jalannya pakai CMD itu gimana om? Comment prompt bisa sama. Maksudnya gini-gini juga berarti. Comment prompt tapi dia pakai comment prompt. Sama kayak gitu skripnya. Cuma kalau nggak biasa mah agak ngebingungin dia pakai comment prompt. Jadi kita lihat real database udah kebuat apa belum tuh nggak bisa. Kecenderungan kalau comment prompt itu cuma untuk apa ya istilahnya perintah aja. Kalau pakai widget ini kan enak. Split go misalnya udah dieksekusi udah masuk belum nih tinggal diklik. Gak mesti harus sama persis kali Apa ya? itunya. Harus dong. Itu kan Iya. ada ininya yang di. Oh, Makanya itu paling menarik tuh udah ngecek dosen. Pak, emang harus sama kayak yang dia ini tabel Iya. begini. Harus sama. Itu kan hasilnya kan ntar yang di 1 Iya. sampai 5 ini kan sesuai sama sini enggak gitu. Jadi dia udah ada mentahannya, dosen tuh udah tinggal iya. oh iya benar nih. Bener ya. Oh iya benar nih. Belum gitu doang dosen. Benar-benar. Terus saya teman-teman aja bilang cek nih dosen kacau. Dia tuh ngejelasin Iya. cuman
udah diklik-klik-klik, udah gimana paham nggak, jadi nggak step-step kayak gini. Oh, Jadi enggak. dia udah ngejelasin jadi ini jadi nah, ada yang paham ada yang enggak. Enak sebenarnya. Iya, karena emang kebanyakan dosen tuh teori sebenarnya. Ya. Orang kemarin aku ngikutin semua mata pelajaran sama dia gara-gara gak ngerjain satu tugas doang gak di absen. Oh iya. Sadis kata saya itu. Gara-gara kan saya bilang, Bu, saya mau nggak bisa ngerjain Bu, saya nggak paham. Daripada saya nyontek kayak gituin kan. Ya udah, ya kerja semampu kamu udah saya kerjain. Asalnya salah. Kan kalau salah kan nggak dapat nilai nol. Ya malah nggak di absen juga. Dapat nilai D katanya. Terus katanya. Atau satu lagi D. Cepet ya udah semester 6 lagi ya. Ya, orang nggak kerasa saya juga. Iya. Apalagi angkatan covid ya, nggak masuk. Nggak tatap muka, udah tinggal tugas aja. Tugas, pusing kepala. Banyak ya tugasnya kalau online. Ya, banyak om. Tapi ya dosen juga online kayak gini bingung juga ketika dia harus, maksudnya buat PR tugas kita buat mahasiswanya. Ya, Mendingan tatap muka itu, kita materinya udah ada tinggal diterangin gitu. Via apa, Zoom ya dia? ya. Iya. Tapi itu Zoom-nya itu Google Map. ngikutin jadwal kuliah apa gimana? Ikutin jadwal kuliah Sabtu doang. Oh, Sabtu aja, hari Ya, biasa enggak? Kamis enggak. Kalau karyawan Kamis sampai Sabtu Oh. tergantung dosennya mau hari Kamis Kamis sampai Jumat sampai Sabtu. Oh. Tapi rata-rata Sabtu sih dari kemarin juga Sabtu semua. Oh iya, kalau karyawan ya. Karyawan. Oh. Yang Enak mah. hari biasa aja juga kewalahan tugasnya nyecer aja. Jurusan apa, Pen? Teknik informatika Nggak ada konsentrasi ya, ada? nggak ada. TI aja ya? Ya. Juga udah banyak nih project-project yang aku buat. Itu juga teman nawarin kemarin. Ya ada yang ntar kalau bikin program ada nggak? Ada. Ada. Ntar diajarin sama dia sama. Gua ada gitu. Udah deh, tetap tuh gua ikut dulu deh. Itu berapa harganya? Tahu dah. Ntar harga nanya lagi aja. Gitu. Biasanya beda tahun beda harga. Iya. Gitu. Curhatan mahasiswa akhir semester. Semester akhir. Selama nggak sholat dulu lah. Udah jauh. Ya. Ntar abis ini sholat.
coba. Yang sini jadi flash disk. Serius nih, sampai suruh nulis dosennya nih, kerjain. Dia serius, Ay. Soalnya kamu nanti menebus obat SMA. Selesai semua itu. Apa kamu? Bunda mau mandi, terus Bunda mau wudhu, mau sholat. Diam dulu, diam. Buluku basah kan kemarin dibawa keluarin dulu. Awas. Coba pegang dulu, udah kering belum? Udah. Sholat sih. Musiknya. Sholat, kalau nggak ini nggak. Bener sholat mana ada? Dipotong. Empat lagi, dua lagi lah. Oh, tak tunggu ini kok.
dulu deh coba. Kopi semua nih. Iya. Takutnya ada. Iya. Coba di go. Kalau udah gini gak usah kasih tutup kurung atau apa lagi. Gak usah. Nanti langsung kirim. Tombol di go aja. Tuh ada gini. Apa katanya? Oh kayaknya ini deh, nggak dipakai paluesnya deh kayaknya. Coba ke atas. Seharusnya insert into product, palues, spasi palues. Spasi valuesnya nilainya. Nah itu sih. Nah sama itu ke bawah itu, tinggal di copy aja paluesnya. Ini kita ngasal aja ya. Nah, kalau udah ada hasilnya screenshot begitu jadi. Oh sengaja itu ya. Kadang kalau mau kopas ke temen apa namanya dipinterin dalamnya program dia itu ada nama dia. Oh iya. Jadi kalau pada asal ngumpulin aja pak, kok nilai saya jelek pak, dia kemudian dikasih dilihatin, no punya kamu ada nama siapa itu. Parah. Jadi kirim ya. Dah masuk. Bisa coba jelajahin. Browse. Nah. Udah muncul kan? Udah sesuai nggak itu? Ya udah sesuai. Lobet ya? Apa? Punya aku enggak, belum login. Apa sekarang perintahnya? Perintahnya Satu. buat perintah SQL pengambilan data harganya 55.000 sampai 92.000. Menampilkan data yang harganya antara 55.000 sampai dengan 92. Berarti pakai between. Select from product where Berarti masuk ke dalam lagi tadi. ke SQL tadi. Harga ya. Harga between pakai between boleh, pakai itu boleh. Coba tes between ya. Tes dulu situ. Where harga berapa? 55.000 and 92. Ya. 92.000.
pakai between boleh, pakai Enggak, itu dulu. nah ini Ini tampil di kertas Mm-mm. screenshot gitu satu. ini harga. Kalau misalnya mau di itu pakai itu boleh, pakai apa, di order by gitu, order by harga biar kelihatan. Tambahin aja order by harga scanning ASC ya. ASC itu dari harga terkecil sampai terbesar tertinggi kayak gini. Oh, jadi 25, urut ke bawah urut gitu ya. bawah. Scanning dari kecil Berarti sampai di ke bawah. bawah itu ditambahin apa tadi tulisan apa? Ini nih. Perintahnya kan gini nih taksanya. Tampilkan harga dari 55.000 sampai ya, Ya, sampai 92.000 kan. Ya. Kan. Select aja nih sini. Select from ini kan ya. Kan tugasnya kayak gini ya, tampilkan harga dari 55.000 sampai 92.000 itu between. Select from product where harga between itu dari sampai gitu. Dari harga berapa nih? 55.000 dan sampai mana? 92.000. Kalau mau lebih di ascendingin bisa order by harga ASC. Nanti di rank dia. Jadi dari harga terkecil sampai harga ke bawah, terbesar ke bawah. Ini tugas untuk menampilkan harga dari harga 55 sampai dengan harga 92. Di order atau diurutkan harga terkecil sampai harga terbesar. backline. Between. Hari. PPKT ya, Mas? Ya, boleh satu. Yang bawah tadi order di Order by. Order by itu maksudnya diurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan harga. Bisa ascending, bisa descending. ASC itu ascending dari harga terkecil sampai harga terbesar, termahal. Kalau descending dari harga tertinggi sampai harga tertinggi. Keren sih kan? nanti belajar lagi. Itu udah di set dulu. Belum aku sama. Kasih keterangan aja atasnya. Satu itu tugas satu kan itu. Coba aja di gitu eksekusi. Go. Apa katanya? Salah ketik nanti. Itu tuh apa namanya, bintangnya tuh, nah spasi enggak sebenarnya situ. Nah, where harga between ya terbalik. Apa tuh? Limit order. Ini ya? Order. Coba. Select from. Oh, produknya. Itu nama tabelnya itu jangan dikasih kutip. Berarti gak usah. Nggak usah. Nah, itu kematian Bang. Itu udah aku cek kok handphonenya dari tadi. Nah, itu bisa kan? Ya. Nggak mau langsung screenshot ya? Itu udah otomatis nyimpan. Oh ya. Emang dia ngirimnya apa sih bentuk tablet? Bentuk screenshot kan. Jadi ya kayak begini ntar screenshot hasilnya. Mate itu. Mati total. Iya. Nah, ini jasa. Iya. Dah. Sekarang kedua, tampilkan data yang kode produknya sama dengan prod 3 atau prod 0. Oh, berarti yang bedanya cuman
di Mm-mm. tadi harga. Kalau ini Mm-mm. yang tentang Kode produk produk ya, yang tadi kayak prod. gitu tergantung fieldnya dia. Berarti Sama pakai sebenarnya emosi query-nya tadi lagi. sama tadi. Nih, select from produk where di mana kode kalau di sini apa ya, kode produk apa ya, no no produk kalau ada aku, no produk. Berarti yang Select from yang harga itu produk diubah ya. where diubah gimana? Berarti yang nih Oh iya, ya, itu ganti tuh. harganya ganti terus sama Produk. ininya. Oh. Ya sama itu tuh, kutip duanya di produk udah hapus, aku salah nih. Oh iya tadi belum. Tadi salah itu. Nah itu sama, kalau di bahasa Indonesia kan sebenarnya pilih dari table produk di mana gitu kan, where ya, Ya. sama kayak gitu, where Oke. no produk kan ya, sama dengan apa nih, prod Produknya prod 03, karena dia pakai atau, kan di sini ada atau ya, berarti ditambahin or atau prod no prod kan, sama dengan 05 kayak gini. Jadi pilih dari tabel produk di mana nomor produknya itu isinya prod 03 atau no produk isinya prod 05. Ini tuh muncul kan. Enggak usah between, kalau between kan udah tadi. Where kode produk sama dengan ketik 1 ya, sama dengan ketik 1, apa yang sama dengan di sama ya, sama dengan ketik 1. spasi kan tapi Enggak usah. Apa kata dia bilang prod 03 kan. ya. Mm-mm. Sesuai ini loh, sesuai isi itunya. Ya yang di minyak ini tadi Itu sama kayak gitu, itu nggak pakai strip. Pakai strip nggak pakai itu. ya pakai. Nanti kalau misalnya apa namanya, isiannya itu nggak sesuai sama yang di table, dia nggak bakal muncul ya. Karena dia pakai atau, berarti tambahin or. Atau sama dengan 3, berarti nanti Produknya tulis lagi berarti ya no produk sama dengan 3. Nanti muncul sedua-duanya. nama produk kali. No produk apa itu? Di Tadi apa? Kode. produk. Kode. Iya. Kode produk sama dengan 05. Prod sama dengan 05. Itu order by-nya apa saja? Berarti nggak usah. Nggak usah, itu nggak kita butuh. Nah, coba copy dulu. Udah, kalau udah tinggal dikirim. Lu screenshot ke apa nanti tinggal. Ini di rumah tinggal rapihin lagi. Yang 2 ya. Ya. Kirim. Udah masuk kok. Optimalnya cuma ada satu doang dari sekian itu. Udah screenshot. Nah itu udah ya. Muncul 03 sama 05 muncul nggak? Udah kagak muncul lagi. Gambar masuk kok ya. Nah sekarang 3 ya. Tampilkan kode pelanggan, kode produk, dan total harga. Total harga berarti diperoleh dari perkalian antara kolom quantity dan harga. Oh, yaudah. Nah berarti kalau ini kita nggak milih semuanya, cuman milih beberapa field saja. Misalnya nih, berarti di sini
Kalau bintang dia untuk menampilkan seluruh field yang ada di tabel produk. Tapi karena perintahnya hanya menampilkan kode pelanggan sama kode produk ya, terus total harga, Bagus berarti tinggal laptop Mas Apir. bagus. Bagus. Terus sana sana. Lalu kalau Tunggu aja. Berarti nih select ada no pelanggan, kalau aku no pelanggan ya, no pelanggan, terus no produk ya. Bintangnya masih Enggak, bintangnya dihapus karena dia hanya menampilkan beberapa field saja dan total harga. Berarti kali ya, berarti di dalam kurung nih. Berarti quantity dikali apa katanya, harga. Harga as alias total harga. Nah, ini kalau ini nggak pakai where ya, total. Dibedain punya coba aku eksekusi dulu. Nah seperti ini Dia masuk semua. masuk semua, nanti ngumpul semua. Bedanya apa? Bedanya kalau ini hanya menampilkan kode pelanggan sama produk. Kode pelanggan, kode pelanggan ya. Kode pelanggan yang Bener ya, bener ya. benar. Kode pelanggan. Tapi titiknya itu yang Apa? nomor produk. Oh itu tadi ya. Kode produk ya. Itu. Nah, quantity dikali harga itu sebagai total harga. Nah, perintah disebut tampilkan kode pelanggan, kode produk, dan total harga, di mana total harga diperoleh dari perkalian antara kolom quantity dan harga. Berarti quantity dan harga itu kita kali, terus kita buatin alias jadi total harga. Kayak gitu. Koma Ya, kode ya, kode pelanggan. Quantity kali harga, dari harga itu kita jadikan sebagai total harga, AS alias maksudnya. total harga. Nah, total underscore. Oh iya. Kalau query nggak boleh ada spasi kalau namanya. ganteng enggak? Ganteng banget. Siapa yang bilang? Tahu? Mbak, Nomor 3 ya. 3 itu. Nah, udah masuk semua. Bisa. Nah, keluar semua. Ya. Udah screenshot. Udah. Nah, sekarang query yang tadi berarti masih dipakai untuk perintah keempat nih. Berarti masih pakai tadi. Masih Nomor tadi. 4. Mana itu? Kode pelanggan, kode produk, dan total harga yang diperoleh dari dengan syarat total harga lebih besar dari 95.000. Berarti kita tanggal tambahin where total harga lebih besar. Ini lebih besar ya, bukan ada lebih besar sama lebih besar atau sama dengan. Berarti kalau lebih besar ini 95.000-nya nggak muncul nanti karena dia sama dengan, kecuali lebih besar atau sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan berarti 95.000-nya masuk. Tapi kalau lebih besar 95.000-nya nggak masuk. Lebih dari 95.000. Nanti kalau ditanya kok 95.000-nya nggak, kan lebih besar. Kan 95.000 kan 9.000 itu nggak besar gitu, sama dengan gitu Sama jadinya. dengan. Kecuali perintahnya lebih besar atau sama dengan 95.000. Jadi mulainya itu dari 95.000 muncul 56, 57 ke atas gitu. Berarti di bawahnya 95.000, 96 ya. Berarti nanti ini kalau lebih besar itu lebih dari 95.000 satu berarti itu. Jadi tinggal nambahin apa tuh? where di mana total harga lebih besar dari 95.000. Coba mau nggak aja ya? Nggak bisa, apa katanya, where clause. Oh, berarti harus quantity di sini. Nah, bisa nggak? Nah, kayak gini.
di bawahnya 95.000. Iya, coba nanti. Nah, tinggal kita oh, kopi lagi tuh. Oh ya, apa tuh tadi? Ini salad apa tadi? No product ya. No Iya. pelanggan ya. From product. Nah, berarti quantity dikali Dikali harga harga. as total harga from product. Nah, ini kan where di mana quantity dikali harga lebih besar dari Berarti aku 95.000. kasih ini harga dong berarti ya, bisa totalnya tulis tidak apa gimana? Yang di mana? Yang di where. Yang di where itu berarti perkalian quantity kali harga lebih besar. Total harga berarti ya. Enggak, Nggak usah. enggak mau di alias. Tinggal nanti di order aja, di order by. Coba. Nah. Nah, ini muncul nanti, tinggal kita urutin. Nggak ada kan, padahal 95.000 ada kayaknya. Dan mulainya dari 100.000 kayak gini. Udah atas 100.000 ya, di atas 95.000. Di atas 95.000. 95.000-nya nggak masuk. Kecuali lebih besar sama dengan 95.000 baru dia masuk. Tadi apa? Habis where? Where? Perkalianin lagi ya. Ya, ini query simple sebenarnya sih. Basic. Lebih besar dari 95.000. Ya, lebih besar. Oke, tinggal jalanin aja kita. Ya sih ada. Ada. Ya. Nggak bisa di copy. Tadi Hah? Apa? yang Nggak di copy. iya lupa di copy aduh. Tinggal tambahin ini sih. Ya tadi dengan Iya. where. Tinggal si where. Halo. Copy where. Where? Itu quantity kali harga dalam kurung. Lebih besar. 65.000. Nah, tapi yang ini yang total harga secara dengan menggunakan berarti semua totalnya ya harga semua yang ada di sini. Iya. Berarti kita tampilkan seluruh ini nih fieldnya. Pakai rumus yang tadi juga yang Iya, sama. where gitu yang Quantity kali quantity harga. kali harga. Tapi quantity kan yang ada di sini doang, yang sederet ini doang. Kan harga kan Total harga kan quantity kali harga. tampilkan data yang total harga yang paling besar. Mm-mm. Berarti yang paling gede doang tampilinnya. Iya, satu feet aja. Bisa ini sih, bisa pakai max nih. Cuman pakai max maksimum maksudnya. Nice. Rock is select. Quantity-nya nggak usah kasih kan? Max. Nah. Oh, sorry.
Ini kan ya pemproduk. Mana? Menampilkan data yang paling besar aja ya. Ya. Kalau tadi kan ada yang paling enggak kan ini sudah. Kayak nomor 1 kayak Mas ya? Bukan? Iya, select maksimum saya harga ya from produk harga paling potensi. Oh, japret. TY harga as total harga harusnya bisa deh nih. Ini salah di goreng ya tadi, salah di goreng. Ini nih select maksimum harga as total harga. Ini berarti yang paling ada harga yang sampai 1 juta nih. Nah berarti apa nih yang 1 juta nih, tinggal kita enter. Tinggal kita tambahin nih apa tadi, no transaksi, no pelanggan, no urut, no produk ya. Nama Itu enggak? nama quantity ya, quantity sama harga ya. Ini ya max. Nah kayak gini hasilnya, bener nggak? Kuantitinya 5 dikali 62.500. Total harganya berapa? 1 juta ya? Yang bener ya 1 juta. Coba dites ya. Itu. Tadi gimana? Nggak di copy nggak ya? Copy tadi. Copy ya. Ah ini. 5 Transaksi. Nah, tadi kode transaksi. kode kayaknya kode sama itu bedanya. 5 dikali 62 Koma berarti. 500. Kode pelanggan. Kode produk. Tapi nurut dulu berarti.
harga. Oh ini seharusnya 200. Ayo coba. Udah belum? Tuh. From product. Udah kupas dulu. Udah. Pakai itu format coba di format harga coba mau nggak dia? Ada yang salah berarti apa itu? Itu harga harga quantity harga koma Quantity harga yang 8 depan. yang mana? Itu harganya koma dulu ya. Koma baru enter ya, Bang. Nah, sama ya 1 juta. Cuman anehnya Harusnya yang enggak paling jumlah dari tampilkan total harga paling besar. Harusnya total harganya ya harga Iya. yang paling besar. Berarti nggak dikali sama apa quantity kali yang QTT-nya. Jadi yang ditunjukin harganya doang. Oh harganya aja. Ya kalau kan ini kan total kan tampilkan data ya total harga jadi Total harga paling gede ya udah berarti ini dihapus kalau misalnya emang itu ya total harganya aja. Berarti nanti total harga doang kok dikali ya. enggak, total harga itu kan quantity dikali harga kan. Nah dari situ itu yang paling gede apa gitu. Coba kira-kira yang paling gede apa dari sini? 200, 100. Ini kalau misalnya kita mainnya. Ini paling gede 1 juta. Select Paling gede 250. 250. Ya. 250 kali DTY kali harga. Enggak, quantity dikali harga itu yang paling gede siapa gitu. Kalau lihat ini sih bener 1 juta. Ada yang 1 juta loh. Bener. 1 juta. Ya. Ini apa sih? Apa? Nah, ganti apa nih? itu dihapus aja dari kode sampai quantity dihapus. Kode Kode transaksi sampai quantity dihapus. Sama harga dihapus. Jadi tinggal max-nya aja. Jadi kita nyari nilai atau harga yang paling terbesar maksimum itu. Kirim. Harga. Kalau sini bener sih 1 juta. Ya, udah berarti gitu. Ya total harga semua sini ya. Enggak, total harga dari quantity dikali harga. Enggak, Pak, perintahnya. Kan data total harganya paling besar. Paling besar. Total harga kan diambil dari quantity dikali harga kan. Maksudnya dari 15 item itu mana nih yang paling besar itu pembeliannya? Ya 1 juta itu. Kecuali dia perintahnya buat ngejumlah seluruh transaksi nih. Berarti kayak ada kode transaksi, kode kayak pelanggan. gitu. Itu kalau misalnya dia cuma nampalin maksimumnya berapa ya itu udah bener itu 1 juta. Itu paling besar doang. Paling besar. Nggak ada total harganya berarti ini aja ya. Gitu aja berarti 1 juta. Belum kopas lagi. Panti itu doang mas ya tadi. Iya. Main itu doang. Select mark quantity kali harga sebagai as Select max quantity kali harga kali harga as kurang ya. ya satu as total harga from produk
Udah nih.